Wah, sampai juga di Kiev, kota yang udah lama banget masuk wishlistmu. Saatnya ngeluarin kamera canggihmu dan langsung cekrek-cekrek motret katedral, museum penerbangan, sungai Dnipro. Tapi kok tiba-tiba ada bunyi keras di belakangmu? Saat membalikkan badan, kamu melihat objek yang menjulang di kejauhan. Kelihatan seperti ada dentuman dahsyat. Oh, buruan kabur! Pada Juni 2020 lalu, penduduk Kiev menyaksikan formasi badai langka di langit, awan Anvil. Awan ini terbentuk saat arus udara kuat menaikkan uap air. Udara semakin mengembang lalu menyebar saat menyentuh dasar stratosfer. Awan tebal ini kemudian membentuk anvil dingin yang menggantung di langit. Kadang malah bentuknya menyerupai jamur. Anvil menghasilkan bolt out of blue, yaitu petir yang paling berbahaya di antara semua badai. Sambaran petir ini muncul di langit biru secara tiba-tiba, sedangkan badainya mengamuk di kejauhan hingga jarak berkilo-kilometer. Petir yang berasal dari awan anvil atas ini bisa 10 kali lebih kuat dari sambaran petir biasa. Pada jarak sekitar 100 km pun, kebanyakan orang akan ciut setelah menyaksikan awan raksasa ini. Mereka khawatir kalau hal yang tidak diinginkan telah terjadi. Sebagian penduduk setempat berhasil memposting foto awan jumbo ini di medsos sebelum pemerintah bisa menjelaskannya. Pihak berwenang berhasil menenangkan mereka dengan meyakinkan kalau awan itu cuma fenomena alam biasa yang terlihat cantik. Sebelum menghilang, biasanya awan ini akan tetap berada di satu tempat dan pastinya nggak mempan tertiup oleh angin kencang. Asik, akhirnya bisa ikut tur berkeliling pesisir utara Queensland, Australia. Jauh dari reptil yang bikin bulu kuduk meremang. Jadi pengen rebahan santuy di pantai deh. Oke sip, surga dunia. Wow, apaan tuh? Ada bayangan besar di atas kepalamu dan rupanya juga disusul dengan rentetan bayangan lain. Perubahan cuaca yang mendadak ini masih membingungkanmu. Nah, awan super langka Morning Glory emang kelihatan mirip pipa besar yang berjajar di cakrawala. Panjangnya bisa mencapai 1000 km dan bahkan bisa muncul dalam gumpalan besar sekaligus. Fenomena ini disebabkan oleh naiknya udara yang mendorong awan hingga membentuk gulungan. Sedangkan udara dingin dan lembab di belakangnya menekan awan ini ke bawah. Dari bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan menyaksikan salah satu fenomena cuaca paling nyeleneh sepanjang sejarah. Hujan berwarna merah mengguyur kota mereka. Padahal banyak juga yang menganggapnya sebagai badai hujan biasa, tapi mereka justru semakin melongo. Tetesan hujan itu berwarna cerah dan bisa meninggalkan noda di baju. Hujan warna lain juga ada loh, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai turun di pertengahan musim hujan secara berkala selama berminggu-minggu. Menurut para peneliti, warna hujan unik ini kemungkinan berasal dari debu atau ganggang. Dan pastinya siapapun gak disarankan untuk mencicipi rasanya. Para ilmuwan masih ragu dengan alga yang tiba-tiba kongkow di langit sana. Akibatnya fenomena ajaib ini kelihatan agak nyeremin. Wah, pasti seru tuh mandi busa setelah seharian penat beraktivitas. Ngapain juga kan harus nunggu lama sampai bak mandinya terisi penuh? Gampang, pergi aja ke bibir pantai setelah ada badai besar. Nah, tinggal nyemplung deh. Ombak busa bisa terbentuk di lautan manapun di seluruh dunia, tapi kemungkinan besar terjadi di sepanjang garis pantai berbatu. Misalnya di pantai San Francisco, Irlandia Utara, atau Mululaba, Australia. Kondisi pantai yang memicu terbentuknya ombak ini juga bervariasi. Kalau diamati lebih dekat, air laut ternyata banyak mengandung partikel kecil seperti tumbuhan, bahan kimia, serta sejumlah garam dan mineral yang sangat cocok untuk menghasilkan busa. Saat diterpa angin dan arus kuat, semua bahan ini akan membentuk busa pekat mirip buih yang mengapung di permukaan kopi cappuccino. Saat suhu dingin ekstrim melanda perkebunan apel di Michigan, Amerika Serikat, sejumlah kejadian unik bermunculan. Misalnya, apel hantu. Tenang aja, apel ini nggak nyeremin sama sekali kok. Tapi kalau kamu mau menyaksikan fenomena ini, selalu hati-hati ya. Apel hantu cuma terjadi saat kondisinya benar-benar pas. Suhunya juga pasti sangat dingin. Fenomena unik ini ditandai dengan apel yang membeku di pohonnya dan terbentuk lapisan es tipis. Apel ini kemudian mencair dan menetas seperti saus apel. Yang tersisa cuma selubung es yang cantik.
Sungai Catatumbo di Venezuela layak mendapat predikat sebagai tempat yang paling bermuatan listrik di seluruh dunia. Tiap tahunnya badai menyambar hampir selama 300 hari. Badai ini sangat konsisten dan kemunculannya bisa diperkirakan 3 bulan sebelumnya. Selama musim hujan di bulan Oktober, kilatan petir akan menyambar sebanyak 30 kali setiap menit. Tiap sambarannya melepaskan energi yang bisa dipakai untuk menyalakan satu bohlam lampu selama 6 bulan. Artinya dengan energi ini ketersediaan listrik di Venezuela melimpah ruah. Saat matahari terbenam, angin kencang bertiup di ketiga gunung yang ada di dekat Catatumbo, lalu membentuk awan badai di atas air. Saat tetesan air dari udara lembab bertabrakan dengan kristal es dingin, terbentuk muatan listrik statis yang memicu badai petir semalam suntuk. Dan parahnya lagi, sebagian badai juga punya petir di atasnya. Coba deh, ambil foto yang satu ini. Fenomena jellyfish lightning sprite atau cahaya ubur-ubur di langit disebabkan oleh pelepasan energi listrik yang terjadi di atmosfer bumi. Fenomena ini berupa badai listrik kuat tapi tidak menimbulkan hujan. Letaknya ada di ketinggian 50-80 km, tepatnya di lapisan mesosfer. Cahaya lampu di malam hari bisa menghalangi intensitas cahaya ubur-ubur yang memang redup. Bentuknya memang kelihatan kecil tapi diameternya bisa lebih dari 50 km. Sprite merah ini berwujud plasma dingin yang dilepaskan di atas awan petir serta menjadi penyeimbang antara awan badai dan tanah di bawahnya. Kalau kamu mampir ke toko roti, jangan coba-coba mencari donat yang satu ini ya. Dijamin gak akan ada di menunya. Snow donut adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa kita saksikan. Fenomena ini terjadi kalau cuacanya sangat pas, dan umumnya muncul di daerah pegunungan yang tertutup salju seperti Pegunungan Rocky. Angin, suhu, salju, es, dan kelembaban harus saling berperan untuk membentuk cincin yang menawan ini. Terdapat lapisan salju basah dan tipis di permukaan tanah. Di bawahnya ada lapisan es atau salju lembut. Kemudian angin berhembus kuat hingga menggerakkan donat itu menuruni bukit layaknya bola salju. Setelah berhenti, ukurannya bisa sebesar bola bisbol atau ban mobil, tergantung pada kekuatan angin yang meniupnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan tahan lama. Buruan ambil kameramu kalau mau memotretnya. Pemandangan matahari terbenam di Cakrawala, lembayung senja dan semburat pink yang indah itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 3 matahari sekaligus yang ada di hadapanmu. Wow, memangnya sejak kapan matahari kita punya kembaran? Bintang hantu yang terkadang muncul di samping matahari ini disebut sandok. Dinamai begitu mungkin karena memang hobinya suka mengiringi matahari. Objek ini biasanya muncul sebagai berkas cahaya berwarna dan ketinggiannya juga sama dengan matahari. Seringnya teramati sebagai cincin atau halo. Disitulah kristal es bisa memantulkan cahayanya dengan optimal. Ada juga moondog yang muncul di samping bulan dan terbentuk oleh cahaya bulan yang melewati kristal es. Sayangnya, moondog nggak seterang rekan mataharinya di siang hari. Wah, akhirnya dapat juga lokasi paling mantap untuk mengambil foto idaman di alam liar. Air sejernih kristal, pohon pinus, gunung, dan piring terbang. Piring terbang? Wow, alien telah menginvasi kita! Bisa aja kan kamu ngira begitu saat melihat awan berbentuk piring. Duh, namanya susah banget disebutin. Baca di layar aja deh ya. Oke, coba ku bacain. Altocumulus lenticularis. Formasi awan unik ini berada di atas puncak gunung. Saat udara lembab mengalir ke arahnya, plus kalau perbedaan suhunya pas, akan terbentuk gelombang. Gelombang yang tertiup udara bisa mengakibatkan penguapan sehingga awannya berubah bentuk menjadi oval. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama alien. Langit runtuh, langit runtuh. Orang yang pernah menyaksikan fenomena ini bilang kalau awan seolah jatuh dari langit. Rupa awan Mammatus sangat mirip dengan gumpalan marshmallow raksasa berwarna putih. Jelas aja nggak bisa dimakan. Awan tak biasa ini bisa membentang ke segala penjuru hingga ratusan kilometer. Bisa juga terlihat sebentar di bagian bawah awan anvil atau badai petir lain. Gumpalan aneh ini terbentuk oleh turbulensi di dalam badai sehingga menghasilkan dasar awan yang tidak rata. Fenomena ini juga muncul di seluruh dunia dan bisa terlihat saat udara lembab terserap oleh udara kering.
Udara harus lebih dingin dari sekitarnya, dingin oleh es atau dipenuhi air.